Assalamualaikum guys. Apa kabar kita semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya ya guys. Dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan segera diangkat penyakitnya. Amin Allahumma amin. Yang baper semoga tambah baper ya guys. Aneh masih bingung, ia nggak tahu, apa ini beneran atau cuma mimpi. Hatinya galau, antara bahagia dan sedih. Karena perubahan sikap yang drastis dari Tante Widya. Karena sikap dan perlakuan Tante Widya yang benar-benar beda dari sebelumnya itu, yang buat Aneh jadi galau guys. Guys, mungkinkah Tante Widya udah beneran berubah? Jom, kita simak bab 37 ini sama-sama guys. Aneh, kenapa masih berdiam diri di situ? Kemarilah Nek. Yuk, kita makan sama-sama, ajak Tante Widya sembari melempar senyuman. Kemarilah Nek, jangan sungkan, tim Palom Rituan. Meski dengan perasaan nggak percaya, Aneh secara perlahan, melangkahkan kakinya, mendekati meja makan. Lalu ia menarik kursi, dan duduk di sebelah Tante Widya. Mulai hari ini, makanlah bersama kami setiap malam. Tante minta maaf, jika selama ini, perlakuan Tante terhadap kamu, kurang baik. Sehingga membuat kamu gak nyaman, sesal Tante Widya. Aneh masih merasa bingung, seakan tak percaya, dengan apa yang barusan ia dengar. Apakah ini sebuah mimpi, atau benar-benar sungguhan? Sesekali dia melingupkan pandangannya, melihat ke arah Tante Widya dan Om Rituan, secara bergantian. Rasa canggung menyergap seluruh tubuhnya. Kenapa masih diam? Ayo dimakan, ucap Tante Widya seraya mendekatkan nasi dan lauknya. Makanlah Nek, Om udah bilang tadi kan, jangan sungkan, kata Om Rituan lagi. Sambil mengulas senyum, Aneh pun mengambil piring, lalu mengisinya dengan nasi, dan lauk yang sudah tersaji. Akhirnya, mereka pun menikmati makanan, yang dimasak oleh Mbak Sari. Selesai makan, Aneh pun membantu Mbak Sari, untuk membereskan kembali meja makannya. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya. Begitu masuk ke kamar, ia langsung mengambil bantal guling, dan meletakkan di atas pangkuannya, lalu ia duduk menyandarkan kepalanya, di depan tempat tidur. Aneh terdiam, sambil memandang seisi ruangan secara perlahan. Hatinya masih bertanya-tanya, apakah dia harus bahagia ataukah harus merasa bersedih? Sikap dan perlakuan Tante Widya saat ini, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jauh, sangat jauh berbeda. Aneh masih berpikir, apakah Tante Widya benar-benar berubah, atau hanya berlakon di depan Om Rituan. Lalu Aneh teringat, bahwa Allah adalah Maha Pembolak-balik hati manusia. Jadi nggak mustahil bagi Allah, untuk membalikkan hati Tante Widya saat ini, menjadi lebih baik, dari sebelumnya. Astagfirullahalazim, ucap Aneh lirih. Saat dia tersadar, bahwa dia telah bersuudzon pada Tante Widya. Akhirnya Aneh pun berniat dalam hatinya, bahwa, apa yang dirasakannya saat ini, adalah buah dari kesabarannya. Sehingga dia berjanji, akan melakukan apapun, untuk membahagiakan keluarga, yang telah merawatnya, setelah kepergian kedua orang tuanya.
Ane janji Om, Tante, Ane akan membalas budi baik kalian selama ini. Karena, tanpa adanya kalian, Ane nggak akan tahu bagaimana nasib Ane. Bahkan, mungkin Ane nggak akan bisa mendapatkan pendidikan, sampai tingkat seperti yang Ane dapatkan saat ini. Dan Ane juga janji, akan melakukan apapun, untuk kebahagiaan Tasya, janji Ane pada dirinya sendiri. Kring-kring, kring-kring. Suara handphone Ane berdering, membuyarkan apa yang ada dalam lamunannya. Ane pun beranjak untuk mengambil handphone yang terletak di atas meja belajar. Ternyata Hafiz yang sedang menelpon. Ane pun segera mengangkat teleponnya. Assalamualaikum Mas, sapa Ane ramah. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan kamu Nek? Apa semua baik-baik aja? Tanya Hafiz dari seberang. Alhamdulillah Mas, aku baik-baik aja. Bahkan sikap Tante Widya terhadapku saat ini, jauh beda dari sebelumnya. Dia memperlakukanku dengan sangat baik, ungkap Ane dengan perasaan bahagia. Syukurlah kalau begitu Nek. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, imbuh Hafiz lega. Iya Mas, semoga aja, Tante Widya bener-bener udah berubah, ucap Ane penuh harap. Kita doakan aja, semoga Tante Widya udah bener-bener mendapatkan hidayah dari Allah. Amin, amin. Oh iya Nek, ngomong-ngomong, kapan Abi bisa bersilaturahmi ke rumah Om kamu? Tanya Hafiz yang udah nggak sabar, ingin segera menjalankan niatnya. Apa nggak sebaiknya setelah aku selesai wisuda aja Mas? Tinggal beberapa hari lagi kan, saran Ane agar nggak repot, harus mempersiapkan ini itu. Oh iya, kapan? Siapa pendamping wisuda kamu? Pasti aku dong, tanya Hafiz berkelakar menggoda Ane. Sambil membayangkan, seperti apa ekspresi wajah Ane saat ini. Yang pasti, orang yang sangat berjasa dalam hidupku, orang yang telah banyak berkorban, untuk kebahagiaanku Mas. Mereka adalah Om Ridwan, dan Tante Widya, ujar Ane. Oh begitu, sahut Hafiz seakan kecewa, meskipun ia tahu, apa yang akan dilakukan Ane. Maaf Mas, aku nggak bermaksud untuk mengesampingkan kamu, aku hanya ingin membalas budi pada mereka. Walaupun itu nggak akan bisa membayar, atas apa yang telah mereka berikan padaku, sampai kapanpun. Tapi setidaknya, aku bisa membuat mereka bangga terhadapku, tandas Ane menjelaskan pada Hafiz melalui telepon. Aku paham Kone, jadi jangan memikirkan aku. Tapi, aku bolehkan menghadiri acara kamu nanti, cetus Hafiz dengan penuh harapan. Ya bolehlah Mas, dan kamu, akan jadi tamu spesialku di sana. Jadi, datanglah dengan pakaian yang rapi, ucap Ane sambil tersenyum simpul. Meski dengan detak jantung yang berdegup kencang, Ane memberanikan diri berkata seperti itu. Dia sudah bersedia menerima lamaran Hafiz. Artinya, dia juga harus belajar terbuka, dengan apa yang ada dalam pikiran, dan hatinya. Alhamdulillah, akhirnya Allah mengabulkan semua doa-doaku, ucap Hafiz merasa bersyukur, seakan Allah telah merestui, apa yang menjadi hajatnya selama ini. Ane pun tersipu malu, sambil tertawa kecil, membayangkan bagaimana tingkah Hafiz saat ini. Kemudian, mereka mengakhiri pembicaraan mereka, yang ditutup dengan salam. Kemudian Ane kembali meletakkan handphonenya, di atas meja belajar. Dengan hati yang gembira, yang terpancar dari manik mata yang berbinar. Kemudian ia menggiring tubuhnya berbaring di atas kasur empuknya. Guratan kebahagiaan, tergambar jelas, di wajah cantik Ane. Sambil memeluk guling, tersungging senyum indah di bibirnya. Betapa ia sangat bahagia hari ini.
Kebahagiaan yang nggak pernah dirasakannya selama ini. Anne tetap merasa bersyukur, meskipun, mungkin ini hanya sekedar mimpi, atau fata morgana. Akhirnya Anne terlelap dalam tidurnya, sembari memeluk erat guling, yang ada dalam dekapannya. Sayup terdengar alarm suara azan berkumandang, yang berasal dari handphone Anne. Tubuh Anne yang sepertinya sudah tersetting, dengan sigap langsung bangun, tanpa rasa malas. Lalu ia melihat jam, yang selalu bertengger di dinding, di atas meja belajarnya. Sambil berdiri, Anne mengangkat kedua tangannya ke atas, untuk meregangkan otot tubuhnya kembali. Lalu menggiring langkahnya ke kamar mandi, untuk membersihkan diri, dan mengambil air wudhu. Setelah itu, Anne langsung sholat subuh 2 rakaat. Dalam doanya, Anne meminta kepada Allah, "Ya Rob, sungguh hamba sangat bersyukur, atas nikmat yang Engkau limpahkan, dalam kehidupan hamba. Dan hamba juga bersyukur, karena Tante Widya, telah memperlakukan hamba dengan baik. Semoga kebahagiaan ini, bukanlah sementara. Kekalkanlah hubungan baik ini, hingga ke syurgamu ya Rob. Amin." Kemudian Anne membuka mukena, dan melipatnya kembali, setelah selesai membaca Al-Quran. Kemudian, ia duduk sejenak di pinggir tempat tidur, sembari mengingat pembicaraannya malam tadi, dengan Hafiz. Lalu ia teringat, bahwa dia langsung tidur sebelum sholat Isya. Astagfirullahalazim, kenapa aku sampai lupa, ampunkan aku ya Rob. Samar terdengar suara pintu kamar sebelah berderit. Kamar itu adalah kamar Tasya. "Tasya, kenapa jam segini dia baru pulang? Memangnya dari mana dia?" batin Anne sambil melangkah keluar. Untuk memastikan, jika itu benar Tasya atau Mbak Sari. Benarkah Tasya yang baru pulang setelah lewat subuh? Dari mana Tasya sebenarnya ya guys? Jom, kita cari tahu sama-sama pada bab selanjutnya di Yurihan Channel ya guys. Channel yang menayangkan novel romantis, bernuansa islami, dari Mbak Hana Devi pastinya guys. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga atas dukungannya pada channel ini guys. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Karena kalianlah, kami bisa jadi apa-apanya dong. Dang, ding, dong. So, terima kasih banyak-banyak guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum.